ini kita akan membahas mengenai bab 7, yaitu konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Pertama, kita akan membahas mengenai ilmu ekonomi kesejahteraan atau welfare economics. Sebenarnya apa sih itu welfare economics? Jawabannya adalah welfare economics atau ilmu ekonomi kesejahteraan ialah studi yang membahas mengenai bagaimana alokasi sumber daya memengaruhi kesejahteraan ekonomi. Kajian ini mengenai keuntungan yang diperoleh pembeli dan penjual untuk peran mereka masing-masing di pasar. Keseimbangan penawaran dan permintaan di sebuah pasar memaksimalkan keuntungan total yang diterima oleh pembeli dan penjual. Kita mulai dengan melihat keuntungan yang diperoleh pembeli atau bisa disebut surplus konsumen. Tapi apa itu surplus konsumen? Apakah ada hubungannya dengan kerelaan untuk membayar? Kerelaan untuk membayar adalah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh seorang pembeli untuk sebuah barang. Sedangkan surplus konsumen adalah kerelaan pembeli untuk membayar dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayar pembeli. Tabel ini menunjukkan 4 orang pembeli album yang rela untuk membayar dengan berbeda-beda. Perhatikan tabel berikut ini. Pembeli yang bernama John rela mengeluarkan uang sebesar 100 US dollar. Paul rela mengeluarkan 80 US dollar. Georgia rela mengeluarkan 70 US dollar. Dan Rinjo rela mengeluarkan 50 US dollar. Lalu tabel ini menunjukkan permintaan barang album yang dipengaruhi oleh kesediaan pembeli untuk membayar dengan harga asli. Perhatikan tabel berikut ini. Contohnya, harga album adalah 100 US dollar, sedangkan pembeli rela mengeluarkan kurang dari US dollar. Contohnya, misalnya John yang rela membayar album sebesar 80 US dollar dan tidak akan membayar jika di atas 80 US dollar. Pun berikutnya, John dan Paul rela mengeluarkan uang sebesar 70 sampai 80 US dollar untuk membayar sebuah album. Kita dapat mengukur surplus konsumen dengan cara seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Grafik menunjukkan kurva permintaan yang sesuai. Perhatikan bahwa ketinggian kurva permintaan mencerminkan kesediaan pembeli untuk membayar. Area di bawah kurva permintaan dan di atas harga mengukur surplus konsumen di pasar. Oke, kita perhatikan kurva berikut ini. Di panel A, harganya P1, jumlah yang diminta adalah Q1, dan surplus konsumen sama dengan luas segitiga ABC ketika harga turun dari P1 ke P2. Seperti pada panel B, kuantitas yang diminta naik dari Q1 ke Q2, dan surplus konsumen naik ke daerah segitiga ADF. Peningkatan surplus konsumen area BCFD terjadi antara lain karena konsumen yang ada sekarang membayar lebih sedikit area BCED, dan sebagian karena konsumen baru masuk pasar dengan harga yang lebih rendah, yaitu area CEF. Selanjutnya kita akan membahas tentang surplus produsen. Apa itu surplus produsen? Dan apa itu biaya? Biaya adalah nilai berapapun yang harus dikeluarkan oleh penjual untuk menghasilkan sebuah barang. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Surplus produsen mengukur keuntungan kepada penjual yang berkiprah di pasar. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan biaya dari 4 kemungkinan penjual yang berbeda-beda. Ini menunjukkan Mary 900 US dollar, Frida 800 US dollar, Georgia 600 US dollar, dan Grandma 500 US dollar. Lalu tabel ini menunjukkan jumlah penawaran yang dipengaruhi biaya produksi masing-masing penjual dan jumlah yang dibayarkan kepada penjual.
Perhatikan tabel berikut ini. Semisalnya, grandma yang mempunyai biaya produksi 500 US dollar, ia akan melakukan pekerjaan ketika jumlah yang akan dibayarkan kepadanya berada di atas 500 US dollar dan tidak akan melakukan pekerjaan ketika jumlah yang akan dibayarkan kepadanya berada di bawah 500 US dollar. Pun sebaliknya. Oke, kita akan membahas tentang efisiensi pasar. Efisiensi adalah kondisi dalam masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumber daya maksimal dari sumber daya mereka yang terbatas. Sebagai tambah untuk efisiensi, perencanaan sosial mungkin juga peduli terhadap isu pemerataan, kewajaran dalam kontribusi kesejahteraan di antara berbagai macam pembeli dan penjual. Untuk menilai efisiensi dari pasar, kita akan memperkenalkan seorang, yaitu yang bernama Mr. Hilal yang murah hati. Ia seorang pemimpin yang memiliki tujuan besar. Dia sedang bingung, dia ingin memaksimalkan kesejahteraan ekonomi setiap orang dalam masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan Mr. Hilal? Apakah Mr. Hilal harus membiarkan pembeli dan penjual pada titik keseimbangan yang akan tercapai dengan sendirinya? Oke, mari kita jawab. Untuk bisa mengetahui besarnya total surplus, kita harus mengetahui seberapa besar surplus konsumen dan surplus produsen terlebih dahulu. Salah satu yang dapat diterapkan adalah jumlah surplus produsen dan surplus konsumen, atau yang biasa disebut total surplus, untuk menghitung surplus konsumen dengan cara nilai bagi pembeli dikurang nilai yang dibayar oleh pembeli. Surplus produsen juga dapat dihitung menggunakan cara nilai yang diterima penjual dikurang biaya penjual. Setelah diketahui jumlah surplus konsumen dan produsen, baru kita dapat menghitung jumlah total surplusnya. Caranya, total surplus sama dengan surplus konsumen ditambah surplus produsen. Ingat, jika suatu alokasi sumber daya memaksimalkan surplus total, kita dapat menyatakan alokasi itu sebagai efisien. 3 pemahaman tentang hasil pasar. 1. Pasar bebas mengalokasikan penawaran barang untuk pembeli yang menilai paling tinggi yang diukur dari keinginan membayar. Kedua, pasar bebas mengalokasikan permintaan barang kepada penjual yang dapat memproduksi dengan biaya paling murah. Ketiga, pasar bebas menghasilkan jumlah barang yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi keseimbangan pasar. Karena hasil keseimbangan adalah alokasi sumber daya yang efisien, perencanaan sosial dapat meninggalkan hasil pasar begitu dia menemukannya. Kebijakan ini sejalan dengan ungkapan dalam bahasa Prancis laissez-faire yang artinya membiarkan mereka melakukannya. Mari kita mengevaluasi keseimbangan pasar. Pada kekuatan pasar, jika sistem pasar tidak bersaing secara sempurna, kekuatan pasar dapat terjadi. Kekuatan pasar adalah kemampuan untuk mempengaruhi harga. Kekuatan pasar dapat membuat pasar tidak efisien karena menahan harga dan jumlah tidak mencapai keseimbangan penawaran dan permintaan. Lalu pada eksternalitas terjadi ketika hasil pasar mempengaruhi individu selain pembeli dan penjual, menyebabkan kesejahteraan dalam suatu pasar tidak hanya pada penilaian bagi pembeli, tetapi juga biaya bagi penjual. Ketika pembeli dan penjual tidak memperhitungkan eksternalitas saat memutuskan berapa banyak yang akan dikonsumsi dan diproduksi, titik keseimbangan pasar tidak efisien. Oke, contoh studi kasus. Kasus yang terjadi di Amerika beberapa tahun silam mengenai pendonoran ginjal ibu kepada anaknya yang tidak cocok. Kemudian dokter menyarankan untuk sang ibu mendonorkan ginjalnya untuk orang lain yang cocok dengan ibunya, dengan imbalan nama anaknya naik list teratas penerima ginjal. Jadi haruskah ada pasar yang menawarkan organ tubuh manusia? Jawabannya tentu tidak, karena di dalam perdagangan organ manusia ini ada unsur ketidakadilan di dalam pasar. Karena pasar hanya akan dipenuhi dengan konsumen-konsumen yang kaya dan penjual yang miskin. Mungkin sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih telah menonton video